Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 134. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana di halaman ini dalam sekejap menjadi sangat tegang. Di hadapan token giok darah, bahkan dua tetua tidak bisa berbuat apapun. Karena token itu merupakan token perintah tingkat atas di dalam klanku. Mata dari Xiaoyan yang melihat Komandan Ling Xuan dengan ekspresi cukup marah. Sementara Sun Er juga merasa tidak senang karena dia tidak menyangka Komandan Ling Xuan akan memiliki token giok darah tersebut. Xiao Sun Er kemudian berkata, "Komandan Ling Xuan, pergi denganku sekarang juga, dan aku akan menganggap hal ini tidak pernah terjadi." Ling Xuan tetap menggelengkan kepalanya. Semakin dia mendengar Sun Er membela Xiaoyan, semakin besar niat membunuh di dalam hati Ling Xuan terhadap Xiaoyan. Ling Xuan kemudian mengatakan, "Nona muda, ini adalah perintah dari tetua dan aku tidak berani melanggarnya." Sun Er yang tidak bisa berbuat apapun mengatakan, "Baiklah, aku akan mengingat semua ini." Raut wajah Komandan Ling Xuan dalam sekejap saja berubah karena dia tahu sikapnya kali ini telah membuat Sun Er menjadi marah besar. Mata dari Ling Xuan menjadi menakutkan ketika dia melihat pada Xiaoyan. Sambil mengepalkan tangan, dia berkata dalam hati, "Semua ini karena sampah kecil dari klan Xiao itu. Bahkan diriku sampai harus menyinggung nona muda hari ini. Aku akan memastikan bahwa sampah itu memiliki kenangan yang sulit dilupakan." Sambil tersenyum dengan niat membunuh yang besar, Ling Xuan pun melihat Xiaoyan. Kemudian berkata, "Xiaoyan, kau ingin ikut denganku atau aku singkirkan hari ini?" Menghadapi ancaman seperti itu, Xiaoyan hanya tersenyum kemudian mengatakan, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa diriku masih sama seperti yang dulu?" Ling Xuan kemudian jawabnya, "Baiklah, sepertinya kau menolak untuk pergi bersamaku." Mendengar ucapan dari Ling Xuan itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya karena dia tahu bahwa Ling Xuan sedang memanfaatkan momen ini untuk mencari permusuhan dan melakukan serangan terhadapnya. Namun Xiaoyan yang juga memiliki dendam dengan Komandan Ling Xuan, dirinya juga akan memanfaatkan momen ini untuk memberikan pelajaran pada Komandan Songong itu. Ling Xuan hanya bisa tersenyum ketika melihat sikap dari Xiaoyan dan dia pun sekali lagi berkata, "Hari ini aku akan memberitahumu, sepandai apapun kau melompat, kau hanyalah semut di mata dari klanku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa klan Xiao milikmu masih sama seperti masa lalu, yang bahkan hingga detik ini tidak bisa bertahan di dataran tengah?" Ling Xuan maju satu langkah dengan aura menakutkan dari dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja Xiao Yixian ini telah muncul di depan dari Xiaoyan dengan memancarkan aura ungu yang keluar dari dalam tubuhnya ketika dia melihat Ling Xuan yang kemudian mengatakan, "Jika kau berani maju satu langkah lagi, maka kau akan mati." Ling Xuan cukup kaget ketika melihat kemunculan dari Xiao Yixian dan dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari gadis ini. Tatapan matanya kemudian melihat pada Xiaoyan sambil tersenyum penuh ejekan. Ling Xuan pun mengatakan, "Hahaha, apakah kau akan selalu bergantung pada orang lain? Saat itu kau mengandalkan tetua Sukian, dan sekarang kau mengandalkan seorang gadis untuk melindungi dirimu. Kapan kau bisa mengandalkan dirimu sendiri? Jika leluhurmu tahu tentang apa yang kau lakukan hari ini, kemungkinan dia akan menangis di dalam kuburan." Mendengar ucapan dari Komandan Ling Xuan, Xiaoyan hanya tersenyum bengis. Kemudian jawabnya, "Pertama, selama kau bisa menarik orang kuat di sampingmu, maka kau juga dianggap kuat. Kata-kata naif yang kau ucapkan, seperti mengandalkan kekuatan orang lain, hanya akan membuat dirimu sendiri ditertawakan. Apa kau lupa? Jika kau tidak mengandalkan klanku, apakah kau pikir dengan kemampuanmu sendiri bisa mencapai bintang 5 Daozong seperti sekarang? Kedua, kau tidak memiliki kualifikasi untuk menyebutkan nama dari leluhur klan Xiao. Dan ketiga, hanya untuk berurusan dengan sampah sepertimu, aku tidak memerlukan bantuan orang lain." Xiaoyan segera menarik tangan dari Xiao Yixian dan menyuruhnya untuk mundur. Hal ini membuat Xiao Yixian kaget lalu berkata, "Xiaoyan." Sementara Xiaoyan sambil tersenyum dia mengatakan, "Kau tidak benar-benar berpikir jika diriku tidak bisa mengurus sampah macam dia, bukan?" Xiao Yixian hanya menggelengkan kepalanya karena dia tahu kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Sementara Xiao Sun Er yang juga sudah sangat jengkel dengan Komandan Ling Xuan pun ketika melihat hal ini dia berkata, "Kakak Xiaoyan,
kau tidak perlu menahan dirimu. Aku yang akan menanggung semua konsekuensinya. Kedua tetua dari klanku hanya saling berpandangan, karena perbuatan dari Ling Xuan hari ini memang dianggap sembrono, dan dia terlalu meremehkan kekuatan dari Xiaoyan. Sambil tersenyum, Xiaoyan pun melakukan tangannya pada tetua Yezong, kemudian berkata, "Tetua Yezong, ini adalah masalah pribadiku dan tidak ada hubungannya dengan klan Ye milikmu. Aku mohon izin menggunakan tempat ini sebentar untuk melakukan pertarungan." Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Yezong sambil tersenyum. Dia menjawabnya, "Tuan muda Xiaoyan, kau memang pandai bercanda. Silakan saja gunakan tempat ini. Bahkan jika kau meminta seluruh rumah dari klan Ye, mungkin aku akan memberikannya padamu." Xiaoyan tersenyum ketika mendengar hal itu, dan tatapan matanya kembali melihat pada Ling Xuan, lalu berkata, "Komandan Ling Xuan, kau ingin bertarung denganku sendirian atau mengajak seluruh anak buahmu?" Raut wajah dari Ling Xuan segera berubah, yang kemudian dia berkata, "Berhentilah bersikap arogan di hadapanku. Hanya untuk menghadapi sampah sepertimu, aku sendiri sudah cukup." Ling Xuan segera mengeluarkan tombak, dan dia pun melompat ke udara, menunjuk Xiaoyan dengan tombaknya sambil berkata, "Hari ini, aku ingin melihat kualifikasi apa yang kau miliki. Sampah dari klan Xiao beraninya bertindak arogan." Xiaoyan tersenyum dengan niat pembunuh yang besar di dalam tubuhnya, dan dia juga langsung melompat ke udara berhadapan dengan Ling Xuan sambil mengeluarkan pedang beratnya. Ling Xuan segera melakukan serangan pada Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan mengeluarkan api hijau di pedang beratnya dan melakukan tangkisan pada serangan tombak komandan Ling Xuan. Percikan api pun segera menyebar di langit. Keduanya telah bertarung dengan cukup sengit, namun ekspresi Ling Xuan terlihat cukup jelek karena dia tidak menyangka bahwa seluruh serangannya mampu ditangkis oleh Xiaoyan, yang bahkan serangan baliknya membuat tangan dari Ling Xuan merasa cukup sakit. Komandan Ling Xuan, dirinya tersenyum lalu mengatakan, "Bocah, kau benar-benar memiliki kekuatan kasar yang cukup hebat." Setelah berkata seperti itu, Komandan Ling Xuan kembali mengayunkan tombaknya sambil berteriak, "Tarian ular petir!" Banyak serangan tombak kini telah mengarah pada Xiaoyan, dan hal itu masih bisa dihindari dengan cukup mudah. Kelincahan Xiaoyan ini semakin membuat Komandan Ling Xuan menjadi geram. Dia kemudian memukul gagang tombaknya dan membuat tombak itu pun melesat dengan cepat menuju ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba saja ada sebuah tangan api yang terbuat dari kekuatan spiritual diulurkan oleh Xiaoyan dan menangkap tombak tersebut. Xiaoyan segera mematahkan tombak milik Ling Xuan sambil mengatakan, "Teknik tombak seperti ini tidak berguna untuk melawanku." Raut wajah dari Ling Xuan berubah menjadi sangat jelek karena ini merupakan pertama kalinya tombak milik Ling Xuan dipatahkan oleh musuh di dalam pertarungan. Tubuh Ling Xuan segera mengambil langkah untuk mundur, dan tangannya kini telah membentuk teknik segel dewa. Melihat hal itu, Xiaoyan hanya tertawa dalam hati, kemudian berteriak, "Tiga perubahan misterius api surgawi, perubahan pertama." Dalam sekejap saja, kekuatan Xiaoyan langsung setara dengan Komandan Ling Xuan. Dia kemudian menghilang, dan sekali lagi muncul di hadapan Komandan Ling Xuan dengan tatapan mata yang dingin. Kecepatan Xiaoyan ini membuat Ling Xuan kaget dan segera melemparkan serangan. "Segel pembuka gunung." Namun Xiaoyan sambil tersenyum dia mengatakan, "Mari kita lihat bagaimana caramu mengeluarkan segel pembuka gunung itu." Xiaoyan segera mengeluarkan telapak api surgawi dan memukul tangan dari Ling Xuan dengan sangat keras. Dalam sekejap, kekuatan segel pembuka gunung milik Ling Xuan kini telah menyebar. Karena Xiaoyan juga memiliki teknik itu, dan secara pasti dia mengetahui di mana titik lemah dari teknik segel dewa. Pukulan keras dari Xiaoyan membuat tangan Komandan Ling Xuan mengeluarkan suara retakan. Raut wajahnya ini juga terlihat ketakutan dan dipenuhi dengan keringat dingin. Ling Xuan buru-buru mengambil langkah mundur. Tangan yang lainnya pun segera membentuk sebuah segel. Namun lagi-lagi, Xiaoyan mengeluarkan tangan api spiritual dan mencengkram erat tangan milik Ling Xuan. Sambil melihat wajah Komandan Ling Xuan yang sudah pucat, Xiaoyan mengatakan, "Teknik tombakmu mungkin luar biasa, namun segelmu terlalu lambat dan dokimu juga sangat tipis. Kau jauh lebih buruk daripada perkiraanku." Sangat mengecewakan. Aku akan memberimu evaluasi dengan satu kata, Ling Xuan, kau lemah. Banyak anggota dari tentara terdam hitam yang telah hadir di tempat ini terlihat cukup tercengang ketika melihat Komandan Ling Xuan bisa dikalahkan dengan cara yang cukup menyedihkan di tangan Xiaoyan. Mereka telah dengan jelas melihat pertukaran sebelumnya bahwa Xiaoyan tidak menggunakan satupun teknik Dao sejak dimulainya pertarungan ini. Dengan kata lain, Xiaoyan hanya mengandalkan Doki di dalam tubuhnya
Namun dia tidak hanya memblokir seluruh teknik milik Komandan Ling Xuan, tapi juga telah memojokkan Ling Xuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Komandan Ling Xuan yang selama ini mengatakan bahwa Xiaoyan adalah seorang sampah, namun tidak menyangka dirinya memiliki kekuatan seperti itu, yang bahkan di antara anggota generasi muda dari klan Gu, kemungkinan Xiaoyan bisa masuk dalam jajaran 10 besar. Dua tetua berjubah hitam hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah melihat pertarungan di langit, yang kemudian mereka pun mengatakan pengalaman bertarung dari Xiaoyan itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pengalaman bertarung Komandan Ling Xuan. Apalagi doki milik Xiaoyan juga cukup padat, dan seseorang dengan penglihatan yang cukup baik akan bisa mengetahui bahwa sebenarnya Xiaoyan memiliki fondasi yang cukup kuat. Di sisi lain, kekuatan milik Ling Xuan itu diperoleh setelah menjalani baptisan dari Altardi. Selain itu, dia melakukan pembaptisan belum lama ini. Jika dibandingkan dengan doki milik Xiaoyan, sebenarnya doki milik Ling Xuan itu memang sangat lemah. Sun Er yang berada di dekat tetua ini tidak sedikit pun terkejut ketika melihat Ling Xuan dikalahkan oleh Xiaoyan. Dan Sun Er kemudian mengatakan, Ling Xuan itu benar-benar telah mencari penghinaan untuk dirinya sendiri. Sementara di langit, ekspresi raut wajah dari Ling Xuan telah berubah menjadi cukup pucat. Tubuhnya terus bergetar dan wajahnya kini telah berubah menjadi semerah darah. Bahkan doki di dalam tubuhnya juga telah bergejolak. Tiba-tiba saja Komandan Ling Xuan berteriak dengan sangat keras, dan auranya kini juga telah melonjak. Tidak lama kemudian dia pun mengeluarkan doki berwarna perak dari dalam telapak tangannya. Hal itu dengan keras dia pukulkan untuk menabrak tangan dari Xiaoyan. Perubahan mendadak dari Komandan Ling Xuan itu membuat Xiaoyan cukup terkejut. Dia buru-buru memutar tangan untuk mengalihkan serangan telapak tangan dari Komandan Ling Xuan, sementara tangan kanan dari Xiaoyan telah mengepal dan kemudian memberikan tinju yang cukup keras di dada dari Komandan Ling Xuan. Melihat tinjuan dari Xiaoyan ini, Ling Xuan segera membentuk sebuah perisai besar di depan dadanya yang akan dia gunakan untuk menghalangi tinjuan dari Xiaoyan. Hal itu dilakukan oleh Komandan Ling Xuan sambil mengatakan, apakah kau pikir dirimu yang merupakan sampah dari klan Xiao memiliki kualifikasi untuk memberikan evaluasi pada komandan ini? Akhirnya, perisai cahaya yang diciptakan oleh Komandan Ling Xuan berhasil memblokir kekuatan tinju dari Xiaoyan. Hal ini membuat raut wajah dari Komandan Ling Xuan terlihat menjadi cukup ganas, dan tatapan matanya juga menjadi menakutkan. Tiba-tiba saja Ling Xuan pun berteriak, teknik rahasia. Xiaoyan hanya bisa menyipitkan matanya ketika dia bisa merasakan bahwa aura di dalam tubuh Ling Xuan tiba-tiba saja melonjak dengan pesat, dan Xiaoyan segera mengambil langkah untuk mundur dan menjaga jarak dari Komandan Ling Xuan. Sementara dua tetua yang ada di bawah sana, ketika melihat apa yang dilakukan oleh Ling Xuan, dirinya pun berkata, mengubah keterampilan darah orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Dia bahkan telah menggunakan teknik rahasia yang merugikan dirinya sendiri. Tatapan mata dari tetua klan Gu itu melihat pada Sun Er kemudian mengatakan, Nona muda. Sun Er hanya menggelengkan kepalanya. Dia sedikit tersenyum sambil berkata, kalian tidak perlu repot-repot memikirkan orang itu. Dia hanya mencari penghinaan untuk dirinya sendiri. Mari kita lihat apa yang akan dia dapatkan. Banyak cahaya petir telah menyelimuti tubuh dari Komandan Ling Xuan, dan darah berwarna merah juga samar-samar telah merembes keluar dari dalam tubuhnya. Ling Xuan kemudian mengepalkan tangan, dan sebuah tombak panjang dengan lumuran darah ini secara perlahan muncul di genggaman tangan Ling Xuan. Xiaoyan ketika melihat hal ini hanya bisa berkata, teknik rahasia milik klan Gu memang cukup kuat. Dan saat ini, kekuatan dari Ling Xuan seharusnya telah mendekati bintang 7 level Daozong. Namun, terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia itu, sama sekali tidak berguna jika seseorang tidak memiliki fondasi yang kuat. Sampai saat ini, Ling Xuan bahkan belum mencapai setengah dari harapanku. Kata-kata dari Xiaoyan itu membuat Komandan Ling Xuan menjadi cukup marah. Tatapan matanya benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh. Yang kemudian Ling Xuan pun berkata, apa kau menganggap dirimu sendiri sebagai orang kuat setelah komandan ini menangkapmu? Aku secara pribadi akan memberikan pelajaran pada mulutmu. Tiba-tiba saja tubuh dari Ling Xuan pun menghilang, dan Xiaoyan ini telah menggeser posisi kakinya ke sebelah kiri. Ruang yang ada di belakang Xiaoyan tiba-tiba saja beriak, dan sebuah serangan tombak
kini telah diluncurkan. Namun hal itu hanya terbang melewati bahu dari Xiaoyan. Detik berikutnya, tombak itu pun berputar dan kali ini menyasar kepala dari Xiaoyan. Namun ekspresi Xiaoyan sendiri masih tidak berubah. Dia hanya menggeser kepalanya, yang kemudian tombak panjang milik Ling Xuan itu sekali lagi gagal mengenai Xiaoyan. Tiba-tiba saja tubuh dari Xiaoyan berputar, kakinya pun diayunkan dan memberikan tendangan yang cukup keras ke ruang kosong yang ada di sampingnya. Pada akhirnya, diar! Tendangan itu pun mengenai tubuh dari Komandan Ling Xuan yang baru saja muncul. Dirinya terlempar beberapa langkah ke belakang. Ekspresi di raut wajah Komandan Ling Xuan berubah menjadi cukup gelap dan juga serius. Tidak menyangka bahwa dia setelah menggunakan kecepatan tinggi, pergerakannya masih bisa terbaca oleh Xiaoyan. Tangan dari Komandan Ling Xuan sekali lagi membentuk sebuah segel, dan kemudian dop yang cukup agung ini telah terbentuk di telapak tangannya. Xiaoyan hanya menyipitkan matanya ketika melihat adegan seperti ini, dan tubuhnya pun bergerak untuk menuju ke arah Ling Xuan, yang sebenarnya orang itu tidak berani lagi mendekati Xiaoyan. Tiba-tiba saja kaki dari Komandan Ling Xuan menendang tombak, dan hal itu segera meluncur dengan cepat menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera berhenti ketika melihat serangan tombak dengan cepat menuju ke arahnya, dan sekali lagi Xiaoyan melakukan pergerakan yang akhirnya serangan tombak itu hanya menghancurkan bayangan dari Xiaoyan. Tidak lama kemudian, tubuh asli dari Xiaoyan pun muncul di hadapan Komandan Ling Xuan dengan cara seperti hantu. Tiba-tiba saja Komandan Ling Xuan memberikan serangan ke arah Xiaoyan sambil berteriak, "Segel pembalik lautan!" Ketika melihat serangan seperti ini, Xiaoyan sedikit terkejut, dan di saat yang sama, Xiaoyan juga langsung mengulurkan tangannya. Kemudian, menggunakan sikunya, Xiaoyan langsung menghantam pergelangan tangan dari Komandan Ling Xuan. Sekali lagi, serangan dari Xiaoyan itu membuat pergelangan tangan dari Komandan Ling Xuan mengeluarkan suara retakan. Selanjutnya, ekspresi di raut wajah Xiaoyan berubah menjadi cukup ganas. Dia mengayunkan tinju yang sudah ditutupi dengan api surgawi berwarna hijau, yang dengan kejam langsung menghantam wajah dari Ling Xuan. Hal itu membuat Komandan Ling Xuan berteriak dengan sangat keras karena dia merasakan sakit luar biasa akibat serangan Xiaoyan tersebut. Detik berikutnya, Xiaoyan kembali melemparkan tinjuan yang lain yang juga dibungkus dengan api berwarna hijau. Ketika melihat hal ini, Komandan Ling Xuan buru-buru mengeluarkan penghalang petir untuk menangkis serangan tinju dari Xiaoyan. Baru saja dia melakukan hal itu, tatapan matanya kembali dikejutkan karena dia bisa melihat sebuah tinjuan yang lebih ganas telah diluncurkan oleh Xiaoyan. Akhirnya, tinjuan itu pun menghancurkan perisai yang telah dibentuk oleh Komandan Ling Xuan. Dan sekali lagi, Xiaoyan melemparkan tinju terakhir yang cukup kuat. Hal itu langsung menghantam wajah dari Komandan Ling Xuan, yang membuatnya langsung memuntahkan darah segar. Bahkan beberapa gigi dari Komandan Ling Xuan kali ini juga telah rontok. Tubuhnya dengan cukup keras terlempar ke arah belakang. Dia terjatuh dari udara dan langsung dengan keras menghantam dinding yang ada di halaman ini. Dinding-dinding batu yang hancur kini telah berubah menjadi tumpukan puing yang mengubur tubuh dari Komandan Ling Xuan. Xiaoyan yang ada di langit yang masih tanpa ekspresi, tubuhnya segera menghilang yang kemudian dengan kejam menghantam tumpukan puing. Dari dalamnya terdengar suara teriakan yang sangat menyedihkan, dan sebuah lubang yang besar dalam sekejap saja langsung terbentuk. Xiaoyan kemudian mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kekuatan hisab. Segera setelah itu menarik tubuh dari Komandan Ling Xuan yang sudah berlumuran darah. Sambil mencekik leher dari Komandan Ling Xuan, Xiaoyan pun mengatakan, "Komandan Ling Xuan, apakah sampah dari klan Xiao ini memiliki kualifikasi untuk memberikan evaluasi pada dirimu sekarang?" Ucapan dari Xiaoyan itu membuat Komandan Ling Xuan hanya tersenyum, namun tatapan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Di dalam pertempuran ini dia baru saja mengingat bahwa sebenarnya Xiaoyan tidak pernah menggunakan satu teknik dao apapun ketika melawan dirinya. Dan hal semacam ini merupakan sebuah penghinaan. Meskipun Xiaoyan hanya mengandalkan dokinya, namun Komandan Ling Xuan masih tetap kalah. Apalagi kondisinya saat ini juga cukup menyedihkan. Barulah saat ini Komandan Ling Xuan menyadari bahwa sebenarnya Xiaoyan bukan lagi seorang doling kecil dari Akademi Jianan saat itu. Dendam kebencian Xiaoyan terhadap Komandan Ling Xuan kini telah terbayar dengan lunas dan juga tuntas. Xiaoyan hanya bisa tersenyum
ketika dia mengamati ekspresi ketakutan yang muncul di raut wajah dari Komandan Ling Xuan. Dia percaya bahwa setelah pertarungan hari ini, kemungkinan rasa takut itu akan menjadi fobia di dalam hati dari Komandan Ling Xuan. Dan di masa depan nanti, ketika orang itu bertemu dengan Xiaoyan, kemungkinan akan langsung menundukkan kepalanya. Sesaat kemudian, Xiaoyan pun melemparkan Ling Xuan yang telah dia cekik dengan cukup keras hingga tubuhnya kini menabrak batu dan menghancurkan hal itu. Ling Xuan tidak bisa menahan diri lagi yang kemudian memuntahkan darah segar. Dia kali ini hanya bisa terbaring lemah di atas tanah dan tidak ada yang tahu apakah Ling Xuan masih hidup atau sudah mati. Para anggota dari tentara teredam hitam pun buru-buru bergegas menuju ke arah Ling Xuan sambil berteriak, "Komandan Ling Xuan!" Jelas mereka semuanya tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya komandan yang telah menjadi pimpinan mereka selama ini bisa dikalahkan dengan mudah oleh Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sambil merapikan bajunya, dia pun berkata, "Kalian tenang saja, komandanmu itu masih hidup." Jelas Xiaoyan mengerti jika dirinya hari ini membunuh Ling Xuan, kemungkinan Xiaoyan akan mendapatkan bahaya yang besar. Meskipun dia tahu bahwa sebenarnya Xiao Sun-er akan menanggung segala konsekuensi yang akan menimpa Xiaoyan, namun Xiaoyan tidak ingin kekasihnya itu mendapatkan masalah dari klannya sendiri. Salah satu tentara teredam hitam pun buru-buru membawa tubuh dari Komandan Ling Xuan, kemudian menaiki binatang bertanduk satu dan langsung pergi meninggalkan tempat ini. Tetua Lin sambil melihat pada Xiaoyan, dirinya pun segera berkomentar, "Anak muda, kau benar-benar kejam di dalam seranganmu. Kemungkinan Ling Xuan akan membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan untuk pulih sepenuhnya dari cedera yang dia alami. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar pulih, kemungkinan akan menderita beberapa gejala sisa. Dan orang itu pasti akan ketakutan ketika bertemu dengan dirimu kembali." Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengar ucapan dari Tetua Lin. Detik berikutnya tatapan mata dari Xiaoyan beralih pada Xiao Sun-er yang ada di sampingnya. Dia lalu bertanya, "Sun-er, apakah kau juga akan pergi sekarang?" Xiao Sun-er dengan lembut menganggukkan kepalanya. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dengan panjang, dan dia juga tidak berniat untuk mempertahankan Xiao Sun-er di tempat ini. Sambil memandangi raut wajah cantik dari Sun-er, Xiaoyan pun mengatakan, "Tunggu aku di klanku. Setelah aku berpartisipasi di dalam pertemuan pil dan juga menyelamatkan guruku Yalau, aku akan segera pergi menuju klanku untuk mencarimu." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Xiao Sun-er hanya bisa tersenyum dengan manis. Dia mendekatkan wajahnya pada wajah Xiaoyan sambil mengatakan, "Sun-er akan selalu menunggu kakak Xiaoyan." Setelah berkata seperti itu, Sun-er pun berbalik dan kemudian melompat ke langit. Dia dengan lembut mendarat di binatang bertanduk satu. Kedua tetua kali ini juga berpamitan pada Xiaoyan. Mereka tersenyum sambil mengatakan, "Saudara muda Xiaoyan, berhati-hatilah. Cepat tingkatkan kekuatan dirimu dan jangan biarkan nona muda datang kembali untuk membantumu lain kali. Sebagai seorang pria, seharusnya kau bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri." Setelah berkata seperti ini, kedua tetua itu pun langsung menghilang dan sekali lagi muncul di atas binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Xiao Sun-er kemudian menoleh pada Xiaoyan yang ada di bawah sana. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan binatang bersayap 4 ini segera pergi meninggalkan kota Ye. Xiao Sun-er memberikan pesan suara terhadap Xiaoyan, "Kakak Xiaoyan, berhati-hatilah dan jaga dirimu sendiri." Mendengar hal ini, tatapan mata Xiaoyan terus melihat pada kelompok dari Sun-er yang secara perlahan menghilang di langit. Hal itu juga dilakukan Xiaoyan sambil mengencangkan tinjunya. Xiaoyan kali ini bergumam pada dirinya sendiri, "Sun-er, tunggu aku di klanku dan aku akan menunjukkan kekuatanku yang bahkan harus dilihat oleh klanku. Aku ingin memberitahu mereka bahwa penglihatanmu itu benar dan aku akan menunjukkan bahwa pikiran mereka salah jika menganggap bahwa klan Xiao sudah tidak berguna." Dengan menghilangnya kelompok Xiao Sun-er dari tempat ini dalam sekejap saja, halaman dari klan Ye telah berubah menjadi cukup sunyi. Xiao Yixian buru-buru maju. Dia kemudian berdiri di samping Xiaoyan sambil memberikan hiburan. "Tenang saja, kau akan bisa bertemu dengan dirinya suatu saat nanti." Mendengar ucapan dari Xiao Yixian, Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, dia melihat pada Tetua Yezong sambil berkata, "Tetua Yezong, mari kita adakan rapat saat ini juga." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Yezong buru-buru menganggukkan kepalanya dan dia segera mengajak kelompok dari Xiaoyan untuk masuk ke dalam ruangan demi membicarakan hal lain yang akan terjadi setelah ini.
Sesampainya di dalam ruangan tersebut, Xiaoyan tanpa basa-basi langsung berkata, "Tetua Yezong, bolehkah aku tahu berapa banyak waktu yang tersisa sampai dimulainya pertemuan pil itu? Selain itu, jelaskan juga tentang apa yang disebut dengan pemilihan sebelum dilakukan pertemuan pil." Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan tersebut, Yezong pun buru-buru mengatakan, "Jika kita menghitung waktu yang tersisa dengan tepat, maka seharusnya masih ada sekitar 7 bulan lagi. Namun pertemuan pil itu merupakan acara istimewa yang jarang terlihat di Menara Pil atau bahkan di seluruh dataran tengah ini. Oleh karenanya, ada juga banyak aturan yang harus diikuti dan cukup banyak orang yang akan tiba di kota Pil Suci dalam jangka waktu 6 bulan atau bahkan 1 tahun sebelum dimulainya pertemuan pil tersebut." Xiaoyan yang cukup kaget tiba-tiba saja mengatakan kota Pil Suci. Sambil tersenyum, Yezong pun mulai menjelaskan, "Kota Pil Suci itu merupakan lokasi dari markas besar Menara Pil, dan tempat itu sebenarnya juga selalu disebut dengan nama kota Pil. Pemilihan di dalam pertemuan pil yang dimaksudkan adalah untuk menghilangkan beberapa dari mereka yang datang dan hanya memenuhi tempat itu saja. Bagaimanapun juga, pertemuan pil ini merupakan pertemuan alkemis termegah di seluruh benua Dogi, dan para alkemis yang tidak memiliki keterampilan, maka mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalam pertemuan pil tersebut. Para peserta dari pertemuan pil, mereka membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Namun hal itu bukan masalah besar, karena sebenarnya hanya formalitas saja. Ketika saatnya tiba, aku akan mempersiapkan satu untuk Tuan Xiaoyan dan klan Yeku. Mungkin memang telah menurun, tapi diriku ini masih memiliki kualifikasi untuk membuat surat rekomendasi." Selain persyaratan yang cukup keras pada kemampuan seseorang, aspek lain dari pertemuan pil ini juga cukup baik. Ada juga persyaratan yang cukup longgar dalam hal usia peserta. Selama mereka bukanlah iblis tua yang terkenal di seluruh benua Dogi, maka semua orang bisa berpartisipasi. Tentu saja, setiap orang hanya bisa berpartisipasi di dalam pertemuan pil ini 1 kali seumur hidup mereka. Jika seseorang berpartisipasi di dalamnya kali ini, maka dirinya tidak akan lagi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di lain waktu. Xiaoyan yang cukup terkejut, dia pun segera berkata, "Tidak ada batasan usia. Bukankah hal ini sedikit tidak adil bagi mereka, para alkemis muda?" Yezong hanya menggelengkan kepalanya, kemudian berkata, "Di mana ada sebuah keadilan mutlak di dunia ini? Selain itu, sebagian besar dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk datang dan juga berpartisipasi di dalam pertemuan pil haruslah memiliki bakat di atas rata-rata. Mereka semua berpikir dan juga mengetahui bahwa pertemuan pil ini merupakan ajang yang cukup berat. Pemilihan dari pertemuan pil itu sebenarnya dibagi ke dalam level surga, bumi, dan juga manusia. Dengan kata lain, hal ini setara dengan 3 putaran eliminasi. Hanya mereka yang bisa bertahan melalui babak penyisian surga dan tetap berada di belakang yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi final." Xiaoyan tanpa sadar segera mengangkat alisnya yang kemudian mengatakan, "Dibagi menjadi level surga, bumi, dan juga manusia. Apa maksudnya itu? Bukankah hanya pemilihan saja sudah serumit ini?" Yezong segera tertawa sambil menganggukkan kepalanya yang kemudian dia mengatakan, "Hal itu memang cukup merepotkan. Mereka yang ingin berpartisipasi di dalam pertemuan pil, sebagian besar akan tiba di kota Pil Suci sekitar 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Dengan kata lain, Tuan Xiaoyan, kau hanya memiliki waktu persiapan selama 4 bulan. Xiaoyan pun cukup kaget, yang kemudian dia berkata, "Hanya 4 bulan saja?" Karena Xiaoyan merasa persiapan seperti ini benar-benar sangat mendesak. Hal itu membuat Xiaoyan merasa cukup ngeri karena dia mengetahui bahwa orang-orang yang berpartisipasi di dalam pertemuan pil ini pastilah bukan orang biasa. Apalagi kemungkinan akan ada orang yang cukup hebat juga muncul di dalam pertemuan pil tersebut. Karena seseorang yang bisa masuki 10 besar, mereka akan memiliki kualifikasi demi bisa menaklukkan api 3000 yang membakar. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas panjangnya, kemudian bergumam pada dirinya sendiri,
Sepertinya aku harus serius berlatih di dalam penyempurnaan pil obat selama 4 bulan ini. Semua orang di seluruh benua Doki ini tahu, selama ada seseorang yang bisa menonjol di dalam pertemuan pil, maka orang itu akan setara dengan para elit dari kelompok alkemis di seluruh benua Doki tersebut. Dan kehormatan seperti ini adalah sesuatu yang akan diperjuangkan dan juga dikejar oleh banyak orang. Xiaoyan sudah memantapkan niatnya. Tatapan matanya kini melirik pada Xinlan yang ada di sampingnya, yang sedang tersenyum ke arah Xiaoyan. Dan kemudian Xiaoyan juga menoleh pada tetua Yezong, di mana orang itu juga sedang tersenyum pada Xiaoyan kali ini. Selanjutnya, Xiaoyan pun mengatakan, "Tetua Yezong, karena aku sudah berjanji pada Xinlan saat itu bahwa aku akan membantu klan Yemu untuk bisa mendapatkan kembali kursi tetua dari Menara Pil, maka aku Xiaoyan akan memberikan yang terbaik untuk menepati janjiku. Bisakah kau memberitahu diriku tentang kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seseorang yang bisa memasuki kursi penatua ini?" Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Xinlan dan juga Yezong menjadi sangat terkejut. Namun detik berikutnya, sebuah kegembiraan telah muncul di raut wajah mereka. Karena Xiaoyan sudah bersedia memberikan bantuan, maka kemungkinan di masa depan nanti, klan Y ini akan kembali mendapatkan posisi dari kursi tertua di dalam Menara Pil. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Persiapan apa yang akan dilakukan Xiaoyan sebelum mengikuti pertemuan Pil yang merupakan kompetisi alkemis terbesar di seluruh benua Doki ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol, Cok.